Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferti Arfianti, NPM B1A019165, Fakultas Hukum kelas E. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan Pancasila yang berisikan makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Bahkan pendidikan Pancasila sendiri sudah diterapkan sejak masih taman kanak-kanak atau TK. Pancasila merupakan sumber acuan utama negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Walaupun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak taman kanak-kanak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang ini masih belum paham tentang makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bisa dikatakan makna Pancasila menggambarkan ruh dan esensi Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah Indonesia yang fundamental. Bisa dibayangkan sendiri jika Indonesia ini tidak memiliki dasar negara. Sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak akan memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga setiap warga negara akan memiliki pegangan juga pedoman tersendiri yang pada akhirnya melahirkan perpecahan. Yang kedua, makna dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukanlah hanya sekedar lambang negara Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila memiliki banyak makna dan peran bagi bangsa Indonesia. Jika Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional negara Indonesia, Pancasila adalah landasan ideal negara Indonesia. Ada juga yang mengatakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam kita akan membahas lebih jauh tentang makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dahulu menilik arti dari ideologi. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Berikut ini adalah penjelasan dari makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dan Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa negara Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan.
Yang ketiga, makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari tujuan yang sama, saling berikatan, dan ketergantungan. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofisnya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan filosofi Pancasila. Dan kita juga harus mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Bukan ketika ada prinsip hidup kita yang berlawanan dengan Pancasila, malah ingin mengganti ideologi Pancasila tersebut. Kemudian selanjutnya, makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Sehingga masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika sebenarnya juga Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Etika juga merupakan satu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral etika dalam suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Selanjutnya, makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sejak dulu, ilmu pengetahuan mempunyai posisi penting dalam aktivitas berpikir manusia. Istilah ilmu pengetahuan terdiri dari dua gabungan kata berbeda makna, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya timbul gejala dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya timbul gejala dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Itulah sebabnya peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya, bentuk pengalaman nilai-nilai dasar Pancasila yang saya lakukan. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang berguna sebagai pemersatu antar masyarakat Indonesia. Aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila pun sangat kompleks maknanya dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Berikut pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, berusaha menjadi anak yang soleha atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian mengajarkan nilai-nilai religius dan ketuhanan yang Maha Esa, mengajak teman untuk sholat berjamaah, saling menghormati teman yang berbeda agama, menjaga keharmonisan antar umat beragama, membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya sendiri, memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain, beribadah sebaik mungkin, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Itu sila yang kedua. Bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua, gemar membantu teman, mentraktir teman untuk makan di kantin, membela orang yang tertindas, menegakkan HAM sesuai porsinya.
Kemudian yang sila ketiga, tidak mudah bertengkar di dalam rumah, senantiasa menjaga amarah dan emosi, berteman dengan siapa saja, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Sila yang keempat, tidak melaksanakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya, menjadi kepala, melakukan musyawarah, memilih pengurus-pengurus secara arif, melakukan pemilu dan pilkada, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. Kemudian sila yang kelima, menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga, menjalankan kewajiban di rumah, menjadi bersikap adil terhadap siapapun, menjadi hidup sewajarnya dan tidak berlebihan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sebelum saya akhiri, ada kata motivasi dari saya. Kekuatan pemuda Pancasila bukan hanya uang dan materi, tetapi solidaritas anggota, kekuatan pantang menyerah, dan keinginan untuk maju meraih impian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.